Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, boleh. Tolong admin untuk approve. Bihi ajma'in amma ba'du. Sebelum memulai, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, penguasa hari akhir, di mana nyawa kita berada dalam genggamannya. Dengan berkah, rahmat, karunia, dan nikmatnya, alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul bersama di kajian Sisi Saat siang hari ini. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada sebaik-baik makhluk kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada istri-istri, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kesempatan untuk kembali menuntut ilmu langsung dari Gurunda, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Ini Afan fotonya belum keluar ya Ustadz ya? Lepas rindu melihat Ustadz ya. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan atas nama Sisi Sa, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Ummahat di kajian Zoom hari ini. Dan sebelum memulai, mari kita luruskan niat ikhlas semata mencari ilmu karena Allah dan persiapkan alat tulis untuk mencatat. Mohon aktifkan chat di room untuk mendapatkan update dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum nanti di chat room. Mulai sekarang silahkan tafadholi dan insya Allah akan dibacakan dan didahulukan sesuai tema. Dengan waktu yang tersedia, insya Allah kita akan persilahkan akhwat untuk beberapa orang untuk bertanya langsung. Insya Allah kajian hari ini kita akan membahas tentang penghuni sorga tertinggi. Bagaimana kita bisa mencapainya? Tafadhol maskuro Ustadz untuk memulai kajian. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nikmatnya senantiasa turun kepada kita. Dan dosa-dosa kita senantiasa diangkat kepadanya. Tapi dia tetap memberikan itu nikmat. Dan dia tetap membuka pintu taubat bagi hamba. Semoga Allah Jalla Jalaluh membimbing kita selalu dalam ketaatan, mati husnul khatimah, dan masuk ke surga yang tertinggi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im
ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Bicara surga yang tertinggi. Tentunya semua mendambakan menjadi penghuni surga yang tertinggi. Dan insya Allah kita semua tahu bahwa nama surga yang tertinggi adalah Al-Firdaus. Namun ternyata nama Firdaus ini juga digunakan untuk menyebutkan nama seluruh surga. Surga itu satu, tapi tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Jadi surga secara umum disebut Firdaus. Sebagaimana firman Allah yang hampir setiap Jumat kita baca. Kalau kita menghatamkan Al-Kahfi, maka di akhir Al-Kahfi itu, di ayat 107, Allah berfirman. Apa kata Allah? Jalla Jalaluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Nah, kita lihat di ayat ini Allah menyebutkan bahwa bagi orang yang beriman dan beramal saleh, tempat tinggal mereka adalah surga Firdaus. Jadi nama Firdaus ini nama untuk surga secara umum. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada kedudukan yang istimewa di surga itu. Kedudukan yang disebut Al-Firdaus Al-A'la. Itu surga Firdaus yang tertinggi. Yang terindah. Yang teristimewa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa Ummu Rubai' bintil Wara. Ibunda Harithah bin Suraqah. Dia datang menyumpai Nabi alaihi salatu wassalam selesai perang Badar. Nabi pulang dari Badar. Datang nih ibunya Harith. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ala tuhaddithuni an Harithah? Maukah engkau menceritakan kepada aku tentang Harithah? Putranya dia. Harithah ini meninggal ketika perang Badar gara-gara anak panah yang nyasar. Dia meninggal dunia. Maka ibunya tanya, apakah anakku ini masuk surga apa enggak? Fa in kana fil jannah sabartu. Wa in kana ghaira dzalika ijtahadtu alaihi fil buka. Kalau putraku di surga, aku akan sabar. Tapi kalau enggak di surga, tentunya aku akan menangis dengan sungguh-sungguh. Bayangin ya, bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ibunya masih hidup, anaknya mati. Ibunya masih berpikir, apakah Ananda yang dia cintai itu berada di surga atau di neraka? Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannah,
Wa inna ibnaka asabal firdausal a'la. Wahai ibunda Harithah, sesungguhnya di surga itu ada banyak taman-taman. Putramu Harithah berada di Firdaus al-A'la. Di Firdaus yang tertinggi. Ahibati fillah. Tentunya semua orang yang beriman dengan izin Allah akan masuk surga. Tapi di antara orang-orang beriman itu derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan amalannya. Apakah disamakan seorang yang hanya mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu dengan orang yang selain sholat 5 waktu, dia sholat malam? Apakah disamakan kedudukannya orang yang puasa hanya di bulan Ramadan dengan orang yang berpuasa Senin Kamis? Apakah orang yang berpuasa Senin Kamis sama derajatnya dengan orang yang puasa Daud? Tentunya semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan dia. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surah Al-An'am ayat 132. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, semua akan mendapatkan derajat sesuai, sepadan dengan amal perbuatan. Dan Firdaus al-A'la tentunya untuk golongan khusus. Untuk orang-orang yang istimewa. Yang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amana billahi wa rasulih." Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa shama Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan. Kita lihat nih orang beriman melaksanakan salat, puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Allah sudah menetapkan bahwa orang itu akan dimasukkan ke surga. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia hijrah di jalan Allah atau dia tinggal di negeri tempat dia dilahirkan. Jadi Allah janjikan masuk surga buat mereka. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nunabbi'un nas bidzalika?" Wahai Rasulullah, apa kita tidak informasikan kepada manusia? Tentang apa? Tentang besarnya karunia Allah. Semua bakal masuk surga. Yang hijrah dan yang tidak hijrah. Asalkan dia beriman, dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia puasa di bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu, kalau bicara surga, semua bakal masuk surga. Tapi di surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 derajat. A'addahallah lil mujahidin fi sabilillah. Allah sediakan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Setiap derajat, 2 derajat ya, 1 derajat dengan derajat selanjutnya, itu jaraknya seperti antara langit dan bumi.
Jadi kalau sekedar orang mengamalkan yang wajib, ya biasa-biasa aja dia. Dia jadi orang soleh. Tapi Nabi mengatakan, surga itu ada 100 derajat. Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara satu derajat dengan derajat selanjutnya, itu seperti antara langit dan bumi. Wa idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdaus. Kalau kalian berdoa minta surga, maka mintalah firdaus. Kenapa disuruh minta firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kenapa? Karena firdaus itu surga yang paling indah, yang paling tinggi, yang atapnya adalah arsy Allah Azza wa Jalla, dan dari sana sungai-sungai surga itu terpancarkan. Allahu Akbar. Ada 100 derajat. Antara satu dengan yang kedua, dua dengan yang ketiga, tiga dengan yang keempat, itu seperti antara langit dan bumi. Betapa tingginya yang berada di derajat yang paling tinggi sana. Hadis rawahul Bukhari. Namun terkadang manusia kalau bicara akhirat, dia itu mau yang minimal. Dia mengatakan yang penting sah. Yang penting, yang wajib aja yang anak kerjakan. Kalau disuruh meninggalkan yang makruh, kan makruh kata dia. Kalau haram baru anak kerjain. Dikasih tahu yang sunnah, kan cuma sunnah. Banyak manusia yang seperti itu. Tapi kalau urusan dunia, yang gak wajib, yang gak sunnah, gak wajib, gak sunnah, dia kejar. Dia ingin menjadi yang nomor satu. Dia gak ingin ada orang lain yang menyaingi kedudukan dia. Dia ingin selalu berada di depan. Tapi kalau sholat, dia berpikir yang penting berjamaah walaupun ada di soft terakhir. Yang penting berjamaah walaupun ana masbuk. Nggak pernah berpikir yang penting ana dapat firdausul a'la. Apapun yang harus ana lakukan, ana akan lakukan. Ahibati fillah. Tapi itulah manusia. Yang kata Allah Jalla Jalaluh, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sekali-kali tidak, kalian itu benar-benar mencintai dunia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Nabi SAW pernah singgah di rumahnya orang Badui. Di rumah itu Nabi dimuliakan sebagai seorang tamu. Kita tahu seorang muslim itu kalau ada orang yang berbuat baik sama dia, disuruh membalas kebaikan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Badui ini, "Idza ataital Madinah fa'tina." Kalau kau datang ke kota Madinah, datanglah ke tempat kami. Biasanya Badui ini di luar kota Madinah. Disuruh datang kalau ke Madinah, suruh menjumpai Nabi SAW. Lalu orang ini datang. Ketika orang itu datang, Nabi ingin membalas kebaikan orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, "Sal hajata." Mintalah keperluanmu. Kau kepingin apa? Orang Badui ini mengatakan, "Naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli." Apa ya, aku kepingin onta betina untuk kendaraan, dan aku minta beberapa ekor kambing yang bisa diperas susunya oleh keluargaku. Menurut kita, permintaan orang Badui ini berat, banyak, atau sesuatu yang remeh.
Kita tahu onta ini kendaraan yang mahal pada waktu itu. Kalau sekarang mobil lah. Jadi nggak semua onta itu bisa dikendarain. Kalau ada orang minta mobil sama kita, tanya engkau mau apa? Aku mau mobilnya Ustadz, mau mobil, mau motor ini umpamanya. Mungkin kita berpikir orang ini neko-neko ya, mintanya banyak banget gitu. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendengarkan ucapan Badui ini, lalu mengajak para sahabatnya untuk berpikir. Ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa nggak bisa kalian itu menjadi seperti wanita tua renta? Ajuz. Ajuz ini sebutan untuk wanita yang sudah tua renta. Dari kalangan Bani Israel. Para sahabat nggak tahu ceritanya. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma ajuzu Bani Israel. Apa ceritanya wanita tua dari kalangan Bani Israel ini? Apa hubungannya sama permintaan orang Badui ini gitu? Kemudian Rasulullah SAW cerita bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir di malam hari. Udah, rombongan berangkat semua, tahu-tahu mereka tersesat. Gak tahu jalan. Maka Nabi Musa bertanya, "Mahada? Kok bisa kayak gini gitu? Ada apa ini?" Ya, jalannya biasa kita lewatin, mau seperti itu. Tapi kok kita tersesat? Lalu ulama-ulama Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, Inna Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang bawa Bani Israel ke Mesir kan Nabi Yusuf. Yang mengundang mereka untuk tinggal di sana. Ulama Bani Israel mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ambil perjanjian kepada orang-orang tua kita. Bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali kita membawa jasadnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Musa, "Wa man yadri qabru Yusuf?" Apa itu kuburannya Nabi Yusuf? Artinya selama hidupnya Nabi Musa nggak tahu dengan kuburannya Nabi Yusuf. Dan ternyata seluruh Bani Israel juga nggak ada yang tahu. Illa ajuz. Ada satu wanita tua renta. Tinggal dia saja yang tahu. Dan dia nggak ngasih tahu orang. Maka ini dipanggil perempuan tua ini. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada dia, Dullini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Ini Nabi minta kepada perempuan tua supaya dikasih tahu. Kata wanita tua ini, hatta tu'tiani hukmi. Ya, asalkan engkau kasih persyaratanku. Engkau penuhi persyaratan. Wa ma hukmuki. Apa yang engkau syaratkan? Engkau minta apa, kata Nabi Musa. Apa yang diminta wanita tua ini? Dia ingin kulitnya kembali cerah. Dia ingin wajahnya kembali muda. Dia ingin harta. Dia minta satu. Akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Nabi Musa melihat permintaannya terlalu berat. Minta bersama Nabi Musa di surga. Hanya dengan menunjukkan di mana kuburannya Nabi Yusuf. Akan tetapi Bani Israel nggak akan bisa melanjutkan perjalanan. Kecuali jasadnya Nabi Yusuf dibawa. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar diberikan persyaratan. Maka diberikan persyaratan itu. Apa yang diminta perempuan itu dikasihkan. Bersama Nabi Musa di surga. Tentunya di mana Nabi Musa berada, di Firdaus al-A'la. Akhirnya perempuan tua ini berjalan menuju ke satu seperti kolam atau danau
Dia mengatakan keringkan. Airnya setelah dikeringkan ditunjuk tempat, gali di tempat ini. Di situ ditemukan jasadnya Nabi Musa. Ketika diangkat itu jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam, jalan menuju pelarian mereka itu terang seperti siang. Apa nggak bisa kita seperti ajuzu Bani Israel? Di masa Nabi alaihissalam ada seorang bocah yang dia menjadi pelayan Rasul SAW. Kadangkala dia mau pulang, dia nungguin di belakang atau di depan pintu Nabi SAW. Di sebelah rumah Nabi, takut Nabi perlu sesuatu, nggak ada orang, maka dia duduk di sana. Suatu hari ketika melihat semangatnya sahabat ini yang namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, Nabi berkata kepada dia. Saat itu Rabi'ah sedang membawakan air wudhu dan keperluan Nabi SAW. Rabi'ah mengatakan ketika Nabi menawarkan kepadanya, Sal, mintalah engkau. Kau mau minta apa? Kata Rabi'ah, ya aku akan mikir dulu Nabi. Keesokan harinya Rabi'ah ngomong, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta agar aku bisa hidup berdampingan denganmu di surga. Ini bocah biasanya kepingin mobil, kepingin apa. Sekarang dia minta bersama Nabi SAW di surga. Maka Nabi bertanya kepada dia, siapa yang ngasih tahu engkau? Siapa yang ngajarin kau untuk minta itu? Enggak ya Rasulullah. Aku cuma mikir, kalau aku minta urusan dunia, ya nanti akan habis semua. Kalau aku berpikir, aku minta sesuatu yang abadi, yang kekal, maka aku ingin bersamamu di surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau seperti itu, maka bantulah aku agar dapat memberikan syafaat kepadamu dengan banyak sujud. Ahibati fillah, kalau memang mau masuk surga tertinggi, maka tentunya kita perlu berjuang. Surga Allah, jangan bicara Firdaus al-A'la. Surga Allah itu mahal. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya dagangan Allah itu, barang dagangan Allah itu mahal gitu. Ala inna sil'atallahi jannah. Barang dagangan Allah itu surga. Kita aja di dunia, kalau kepingin rumah besar, atau kita kepingin tinggal di hotel yang mewah, kita harus mengeluarkan duit yang lebih. Nggak sama lah kita tinggal di hotel Melati sama hotel bintang 7. Ya, nggak sama. Perlu adanya perjuangan. Jadi penghuni surga itu secara umum itu ada 2 macam. Ada ashabul yamin, ada al-muqarrabun. Jadi kedudukan al-muqarrabun ini lebih tinggi daripada ashabul yamin. Dan dua-duanya harus melakukan perjuangan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Semakin tinggi derajatnya, semakin jiwa kita merasa berat ke sana. Gimana kalau itu derajat yang paling tinggi? Firdausul A'la. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 10 dan 12. Apa kata Allah? Wasabiquna sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Turun juga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.
fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan al-firdausul a'la. Yang kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, man sabaqa fi hadhihi dunya wa sabaqa ilal khair. Barang siapa yang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, kemudian dia bisa mencapai kebaikan, beramal soleh, kana fil akhirah minas sabiqina ilal karam. Maka di akhirat dia akan menjadi orang yang pertama masuk surga, menjadi orang yang lebih mendahului daripada yang lainnya, mendapatkan karomah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jalan menuju al-firdausul a'la yang pertama adalah doa. Jangan meremehkan doa. Kita takut sama COVID-19, ya berdoa. Kita takut sama bencana, ya berdoa. Kita ingin meminta sesuatu yang indah, berdoa. Dan doa ini ibadah. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah sesuatu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu untuk menggapai apa yang dia inginkan. Di surat Al-Lail, ayat 5 dan 10. Atau sampai 10. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Barakallahu fiik. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Subhanallah. Jadi dengan kita berdoa jemaah, Allah akan memudahkan jalan meraih surga Firdaus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh, wa idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Minta, berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah berdoa, Allah akan mudahkan. Bukan berarti setelah kita berdoa lalu kita duduk-duduk ya, berangan-angan, oh surga Firdaus tuh kayak gini, kayak gitu. Nggak bisa dengan berangan-angan. Orang sukses di dunia aja, kita kalau dengar ceritanya, Allahu Akbar. Kadang-kala anak ke Jakarta, jumpa kawan yang hidupnya nyaman, lalu dia cerita, Ustaz, dulu anak datang ke Jakarta Ustaz, jadi kuli Ustaz. Kuli angkut. Orang itu parah. Maka di sini tatkala kita sudah berdoa, kemudian dimudahkan bagi kita jalan untuk menuju ke surga Firdaus dengan mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan ke sana, ya kita harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan kasih petunjuk. Sebagaimana tadi kita baca di surat Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun. Mereka orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau bicara ashabul yamin, mereka orang-orang yang mengamalkan yang wajib-wajib saja. Mereka pun bertingkat-tingkat. Adapun al-muqarrabun, mereka menambahkan tadi.
Dari yang sholatnya 5 waktu, dia tambah dengan rawatib, dia tambah dengan sholat malam. Dari yang mengeluarkan zakat aja, dia tambah dengan sodakoh lagi. Dari yang puasa cuma Ramadan, dia tambah 6 hari di bulan Syawal, tambah lagi 3 hari tiap bulan, tambah lagi puasa Arafah. Terus dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan yang kedua, berjihad di jalan Allah. Dzirwatu sanamil Islam itu jihad. Kita baru melewatin 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Rasul SAW, tidak ada hari-hari. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa kata para sahabat? Walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat tahu puncak dari amalan Islam ini adalah jihad, di mana orang mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan semua yang dia miliki. Maka Nabi SAW mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Ya. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Illa rajul. Kecuali satu kondisi, seorang laki-laki yang meninggalkan rumahnya, berjihad di jalan Allah, bersama kudanya, bersama kendaraannya, kemudian dia tewas dan tidak ada yang pulang dari hartanya. Itu yang tidak tertandingi. Tadi kita membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahallah lil mujahidin fi sabilillah. Allah sediakan buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Di antara tiap derajat itu antara langit dan bumi. Dan kalau kita lihat hadis yang menceritakan tentang ruh orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ruhnya orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Fi jawfi tairin khudri. Mereka punya tempat-tempat tinggal seperti lampu gantung di bawah arsy Allah. Ini burung keliling surga semaunya. Nanti mereka akan istirahat di situ. Adapun ruh orang beriman saja, nggak mati syahid, maka dia berada di rongga burung di surga, di pohon surga, tapi dia hanya bermain di pohon-pohon yang ada di sana. Dia nggak bisa kemana-mana semaunya. Semua sesuai dengan amal. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man radhiya billahi rabba. Beliau berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Muslim, man radhiya billahi rabba, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyan sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, dan ridha Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka wajib dia masuk surga. Takjub Abu Sa'id dengan hadis ini. Faqala a'idha alayya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulangin lagi ya Rasulullah buat aku. Lalu Nabi mengulangi. Kemudian Nabi berkata, wa ukhra yurfa'u bihal abdu mi'ata darajah fil jannah. Dan ada amalan lainnya, bukan sekedar mengatakan itu, tapi ada amalan lainnya yang orang itu diangkat ke surga ke derajat yang paling tinggi. 100 derajat dia yang tertinggi sana. Di antara tiap derajat seperti langit dan bumi. Apa kata Abu Sa'id? Wa ma hiya ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabil. Al-jihadu fi sabil. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan. Bagi perempuan gimana? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, narul jihad afdal amal. Kita ini perempuan-perempuan,
melihat jihad ini amalan yang paling mulia. Afala nujahid? Apakah kita nggak berangkat jihad? Supaya dapat pahala mujahidin. Lalu apa kata Nabi SAW kepada para wanita? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Jadi untuk menggantikan jihad, para wanita, ukti di sisa ini, berusaha untuk berangkat haji ya. Untuk memanfaatkan momentum-momentum seperti 10 awal Dzulhijjah. Karena amalan itu berbeda dengan amalan yang lain. Yang kedua, yang ketiga, setelah doa, bicara amalan jihad, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Dan jujur sama Allah SWT. Jadi niat itu punya pengaruh yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan benar. Tulus, nggak main-main, serius dia minta sama Allah, ingin mati syahid, ingin mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan menyampaikan kepada dia derajatnya, tempatnya orang-orang yang mati syahid, walaupun pada akhirnya dia mati di atas ranjangnya. Allah akan sampaikan. Maka kalau minta sama Allah, minta dengan serius, dengan jujur. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta kepada Allah mati syahid di Madinah. Gimana minta mati syahid tapi di kota Madinah? Iya, Allah sampaikan apa yang dia minta. Dia mati terbunuh di kota Madinah. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian amalan yang selanjutnya, menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang gak enak. Ketika air sedikit, atau ketika musim dingin, di mana kita kalau mau wudhu itu, yang ingin menyempurnakan 3 kali, jadi cuma sekali aja. Jadi menyempurnakan wudhu di waktu-waktu sulit, memperbanyak langkah ke masjid, nih bagi yang laki-laki, wantidharus salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Kalau yang laki di masjid, maghrib nunggu isya. Mungkin wanita yang di rumah habis salat maghrib, dia tetap di tempat salatnya, dia nunggu waktu isya. Dia berzikir, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya wa yarfa' bihi darajat." Kalian mau enggak aku kasih tahu amalan yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Kita tahu di surga ada 100 derajat. Ini amalan menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Jadi bukan sekedar memasukkan ke surga, tapi meninggikan derajatnya. Qalu bala ya Rasulullah. Maka tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Isbaghul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Wantidharus salati ba'da salah. Fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Dan menunggu sholat setelah sholat. Itu adalah masa penungguan ya. Ribat itu seperti jihad di jalan Allah. Yaitu menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Dan orang yang menjaga sholat, menjaga wudhunya, kemudian duduk menunggu sholat selanjutnya, dia masuk dalam kategori riba. Kemudian jamaah menuntut ilmu. Nah, kenapa menuntut ilmu?
Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Diangkat derajatnya. Walladhina utul ilma darajat. Dan yang dikasih ilmu itu diangkat beberapa derajat. Artinya orang beriman diangkat derajatnya dari orang-orang kafir tentunya. Kemudian di antara orang-orang beriman, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Beberapa derajat. Yang kata Abdullah bin Abbas, sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kita baca, antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu, kama bainas sama'i wal ard. Seperti antara langit dan bumi. Maka jangan mau jadi muslim yang bodoh, yang nggak mau belajar. Enggak lah. Ana yang penting, yang wajib-wajib yang anak kerjakan. 6. Ada batas minimal dalam beragama. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi ada, atau tidak dikatakan ada, tapi ada derajat ya. Yang unlimited sebenarnya. Ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya menuntut ilmu. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Sama-sama muslim, sama-sama beriman. Yang satu berilmu, yang satu ahli ibadah. Bagaimana perbandingannya? Kata Nabi SAW, kafadlil qamar, laylatal badri ala sa'il kawakib. Seperti perbandingan itu seperti bulan, purnama, dibandingkan dengan bintang-bintang. Ketika malam 15, maka kita akan melihat bulan purnama. Orang itu matanya semua tertuju ke purnama. Bintang-bintang itu redup bahkan. Maka teruslah menuntut ilmu. Jangan karena sudah tua. Jangan karena sudah sepuh merasa, aduh udah telat waktunya belajar Ustaz. Nggak ada. Engkau belajar bukan dengan tujuan berdakwah. Tapi belajar dengan tujuan mengangkat kebodohan dari diri kita. Menambah derajat kita di surga Allah Azza wa Jalla. Ya tentunya setelah itu engkau berdakwah. Karena dakwah ini, kata Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Artinya tentunya setelah berilmu, diamalkan, ya berdakwah. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Dia beramal soleh. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian setelah itu, ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah yang khusus. Di mana dalam ibadah tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan orang itu akan bersama Nabi. Berarti dia akan berada di surga yang tertinggi. Seperti hadis Rabi'ah tadi. Yang Nabi mengatakan kalau engkau ingin masuk surga bersamaku, maka perbanyak sujud, perbanyak sholat. Jangan hanya mencukupkan diri dengan sholat yang 5 waktu. Tambahkan jamaah. Nabi SAW mengatakan as-salatu khairu mawdu'. Sholat ini ibadah yang paling indah yang Allah tetapkan. Faman sya'a fal yastakthir wa man sya'a fal yastaqil. Barang siapa yang mau hendaklah memperbanyak. Barang siapa yang mau ya udah terserah dia. Dia mau sedikit tapi yang jelas udah dikasih penjelasan. Kemudian mengasuh atau memelihara anak yatim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang merawat anak yatim, mengasuh anak yatim, membiayai anak yatim, milik anak yatim milik dia atau milik orang lain. Artinya kadang-kala anak yatim itu keponakannya sendiri. Atau kadang-kala anak yatim itu anaknya sendiri.
Seperti seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, anak yatim itu, anak yatimnya dia yang merawatnya. Tapi anak yatim. Maka barang siapa yang merawat anak yatim, aku bersama dia seperti ini di surga. Jadi yang punya anak yatim, bersyukurlah bahwa engkau punya kesempatan untuk berada di Firdausul A'la. Kemudian juga yang punya anak perempuan. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan riwayat Imam Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang membesarkan, memelihara, mencukupi 2 bocah perempuan sampai baligh. Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Dia akan datang pada hari kiamat, aku bersama dia seperti ini, kata Musa. Kemudian hadis Nabi SAW. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat duduknya bersama aku di surga nanti, siapa? Orang yang paling baik akhlak. Yang paling baik akhlak. Kemudian berkaitan dengan akhlak ini, Rasulullah SAW mengatakan, Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjaminkan satu rumah di surga yang tertinggi. Satu rumah. Jadi kalau kita bicara, orang itu kadang-kala ada perumahan ya. Dia beli satu rumah. Ada perumahan dia beli di sana, di puncak beli satu. Ini Nabi menjaminkan satu rumah di surga yang tertinggi. Buat siapa? Liman hasunah khuluquh. Buat orang yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya mulia. Jadi bukan bicara ibadah aja tadi. Perlu adanya karakter akhlak yang mulia. Kemudian amalan lainnya adalah berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak sedekah. Bukan sekedar yang wajib-wajib saja. Rasulullah SAW ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah didatengin oleh sahabat-sahabat yang miskin. Mereka berkata kepada Nabi SAW, Zahaba ahlud duthuri minal amwal biddarajatil ula wan na'imil muqim. Tuh orang-orang yang kaya raya tuh, mereka borong pahala. Mereka ambil derajat-derajat yang tinggi. Penikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama seperti kami puasa. Walahum fadlun min amwal. Tapi mereka punya kelebihan harta. Yahujjuna biha. Mereka haji dengan harta itu. Wa ya'tamiruna. Dan mereka umrah dengan hartanya. Wa yujahidun. Mereka jihad dengan hartanya. Wa yatasaddaqu. Dan mereka sedekah. Kami nggak bisa. Maka nih, buat seorang muslim, ketika engkau bekerja, ketika engkau mungkin berpikir ingin jadi orang kaya, niatkan untuk dapat Firdausil A'la. Niatkan untuk berjihad, niatkan untuk berhaji, niatkan untuk umrah, niatkan untuk sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah menghafal Al-Quranul Karim. Di dalam hadis riwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, bahwa akan dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil. Baca engkau dan naiklah derajat. Warattil, dan tartilkan bacaanmu. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau biasa mentartilkannya di dunia.
Inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau. Ahibati fillah. Jadi secara umum sebenarnya untuk mendapatkan Al-Firdausul A'la, laksanakan yang wajib-wajib. Kemudian lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Lanjutkan dengan yang anjuran-anjuran. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku telah wajibkan atas dia. Jadi kalau bicara ibadah wajib ini, Allah cinta banget sama yang wajib. Antara sholat subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh, tentunya yang Allah cintai sholat subuh. Tapi untuk mendapatkan tingkatan yang lebih, jangan lupa 2 rakaat sebelum subuh. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini hambaku terus-terusan mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang anjuran-anjuran, hatta uhibbahu, sampai aku cinta. Jadi kadangkala kita ngelihat kita punya kawan yang ibadahnya biasa-biasa aja, kemudian dia meninggal dunia. Tapi ada kawan yang ibadahnya, Masya Allah, ada kelebihannya gitu. Dan dalam semua itu perlu keikhlasan. Hada wallahu a'lam bishawab. Berusaha untuk istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Perbanyak amal soleh, istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena bagaimanapun kesungguhan kita, ya tetap akan ada banyak kekurangan di diri kita. Dengan istighfar dan mohon ampun, semoga Allah menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan dan kita mendapatkan rahmatnya. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan sudah masuk terkait dengan topik hari ini. Berikut saya sampaikan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk mendoakan seluruh orang mukmin memasuki surga yang paling tinggi, surga Firdaus, sedangkan kita tahu bahwa tingkatan surga itu diperoleh berdasarkan amalan. Apakah diperbolehkan mendoakan seluruh orang mukmin agar dijauhkan dari siksa neraka, sedangkan kita tahu bahwa ada orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar akan memasuki neraka dan akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara doa, doakan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Mintakan kebaikan buat mereka. Bagaimana Nabi SAW memintakan kebaikan untuk seluruh umatnya. Ada hal tahu. Di antara umatnya ada yang berbuat dosa. Ada yang melakukan kemaksiatan. Tapi tetap bicara doa, minta. Tapi sekali lagi, doanya itu sungguh-sungguh. Bukan main-main. Jadi yang tadi dikatakan, anak gimana mendoakannya semoga semuanya masuk surga Firdaus. Tapi sebagian ada berlaku dosa, Ustaz. Tugasmu berdoa. Meminta kebaikan buat umat Islam. Bukankah kita berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni untuk seluruh umat mukmin dan mukminah, yang laki, yang perempuan, ampuni mereka. Masukkan mereka ke surgamu. Dan para malaikat itu berdoa. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Agar dimasukkan surga bersama keluarga mereka. Jadi ketika kita memohonkan, tadi kita bicarakan ketika bicara doa, orang kalau berdoa, minta sama Allah. Karena dia sedang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa ini. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju target yang dituju. Mama itu orang, Ustaz, Ana mau doakan fulan ya. Kalau kita bicara perorangan lah. Kita tahu fulan ini banyak dosa. Cuma anak kepingin dia masuk Firdausul A'la. Kadang-kadang ada anak
tahu orang tuanya ini masih belum benar ibadahnya. Tapi anak kepingin orang tua anak masuk Firdausul A'la. Boleh minta sama Allah. Terus gimana Ustaz? Dia berlaku dosa. Biarin Allah yang ngurusin. Kita udah berdoa. Nanti usaha kita berdakwah. Tapi bagaimana Allah membukakan pintu hati? Bukankah Nabi SAW mendoakan Umar bin Khattab? Umar nih jangan ditanya bagaimana kelakuan dia. Orang-orang tuh takut sama Umar bin Khattab. Karena dia suka menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Tapi Nabi berdoa mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Padahal Umar pelaku dosa. Apa yang terjadi? Allah kasih hidayah kepada Umar. Jadi berkaitan dengan umat manusia, kita mendoakan kebaikan, kita memohonkan ampun buat mereka, kita memohon agar Allah memasukkan surga mereka. Nanti bagaimana mereka berlaku dosa, semoga mereka berhenti berbuat dosa. Kemudian Allah memasukkan mereka ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saat muda saya banyak berdosa. Bahkan saya memiliki anak yang saya tidak yakin siapa ayahnya. Dan banyak dosa-dosa berat lain. Namun Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk kembali pada Allah dan mengenal sunnah. Saat ini saya sudah menikah. Namun saya tidak pernah percaya diri Ustadz. Apakah dosa-dosa saya dahulu termaafkan? Malu rasanya mengingat akhlak saya dulu. Dan saya hanya berharap tidak dimasukkan neraka nanti. Saya sudah sangat bersyukur. Namun setelah mendengar kajian Ustadz ini, saya juga ingin masuk surga yang tertinggi. Mungkinkah Ustadz? Ini ada beberapa pertanyaan sama Ustadz. Jadi beberapa dosa besar seperti apakah pelaku dosa syirik dan riba jika sebelum meninggal sudah bertobat juga punya harapan untuk masuk surga yang tertinggi Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kesempatan untuk masuk surga Al-Firdaus A'la itu terbuka untuk semuanya. Selama jalannya kita lewatin, maka insya Allah Allah mudahkan. Kalau bicara pernah berlaku dosa besar, Allah Azza wa Jal bersabda, berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu sampai ke awan. Dosanya itu sampai ke awan. Banyak sekali dosa dia. Kemudian dia bertobat, minta ampun sama Allah, berharap sama Allah. Allah ampuni, Allah gak peduli. Sebanyak apapun dosanya. Maka jangan kemudian kita berburuk sangka sama Allah. Yang menyebabkan putus asa kayaknya gak diampuni. Berharap ampunan Allah SWT. Tapi kita juga takut gitu. Karena punya dosa banyak. Ya bagaimana dosa banyak itu terhapuskan. Dengan memperbanyak amal soleh. Yang bertobat tentunya sudah dilakukan. Bagaimana memperbanyak amal soleh. Tadi kita sudah berbincang beberapa amalan. Agar kita mendapatkan Firdausul A'la. Kalau kita tahu dulu kita ninggalin sholat. Dulu kita ya na'udzubillah kalau dikatakan berzina ini dan itu. Bagaimana sekarang kita memperbanyak amal soleh. Memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sedekah. Menuntut ilmu. Berdakwah. Ngajak orang lain jadi orang baik. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan ditanya dosa dia di masa lalu. Bicara kesyirikan, ya memang hidup dalam kesyirikan. Hidup di masa jahiliyah. Bicara khamar dan yang lainnya jangan ditanya. Dan dia masuk Islam itu terlambat. Dibandingkan dengan sahabat model Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Iya. Bedanya tuh 5 tahun kira-kira. Bayangin ya, sahabat yang udah masuk Islam 5 tahun itu amalannya seperti apa. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, dia dapat menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala.
Maka jangan putus asa. Jangan kemudian mengatakan, ya Ustaz, ana baru umur 40 tahun, baru tobat Ustaz. Sedangkan ini anak-anak kan Masya Allah ya, dia di pesantren, dia ini itu. Jangan berkecil hati. Wassabiquna sabiqun. Engkau masih bisa bersaing dengan mereka. Masih bisa mengalahkan mereka. Yang tentunya jangan lupa untuk terus minta tolong sama Allah dan ikhlas. Dosa riba pun seperti itu. Jadi kesempatan itu tetap terbuka. Cuma buktikan. Kalau dia orang itu sholat malam cuma 3 rakaat, engkau bagaimana 11 rakaat? Dan istiqomah melakukan itu. Kalau dia mungkin sholat duhanya 2 rakaat, bagaimana engkau bisa 4? Bagaimana bisa 6? Dalam rangka mengurangi ya yang tertinggal bertahun-tahun seperti itu. Dan ada orang yang tidak melakukan dosa umpamanya, tapi dia cuma yang wajib saja, 5 waktu saja. Engkau pernah berbuat dosa, lalu engkau berubah bertobat, engkau laksanakan yang wajib, engkau tambahi dengan yang sunnah-sunnah, jadi semoga masih bisa bersaing dengan mereka. Maka berdoalah, minta sama Allah, supaya dikasih kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya, dan berkaitan dengan dosa. Kalau itu ada hubungannya dengan orang, jangan lupa untuk kita minta maaf atau minta dihalalkan dari mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau ada suami yang malas ibadah dan akhlaknya buruk, sementara istri rajin ibadah, lalu ketika di surga ikutan tingkatan pahala istri atau suami? Ini beberapa bertanya juga sama Ustadz. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga bersama-sama suami Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah, kalau bicara suami istri, kira-kira di surga ikut tingkatan siapa? Hibbati fillah. Bisa jadi sang istri yang kalau dilihat amal solehnya, seakan-akan dia masuk surga. Tapi ternyata dia ditarik sama suaminya ke neraka. Karena ternyata selama ini, dia membiarkan suaminya berbuat dosa tanpa pernah dia menegurnya. Dia takut sama suaminya untuk memberitahu, karena dia takut diceraikan. Dalam bayangan dia, anak kalau cerai, anak gimana hidupnya? Karena dia sudah bergantung sama suami. Padahal seorang muslim kalau melihat kemungkaran itu nggak boleh mendiamkan. Maka hati-hati dengan masalah ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Perempuan itu diperbolehkan sama Allah kalau memang kiranya nggak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di rumah tangganya, dia bisa menggugat cerai. Ini dalam rangka ya ingin masuk surga gitu loh. Kemudian kalau ternyata enggak, alhamdulillah suaminya ini kira-kira kalau masuk surga artinya suaminya diampuni atau suaminya masuk neraka dahulu ya. Kemudian nanti di surga, di derajat yang mana kira-kira mereka akan dikumpulkan? Di derajat yang tertinggi atau di derajat yang terendah? Di derajat yang lebih tinggi. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman diikutin dengan anak keturunan yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka nanti di surga Allah Azza wa Jalla tanpa mengurangi amalan yang derajatnya lebih tinggi. Dan bisa jadi ada kenikmatan lain. Mulai di surga ada 100 derajat. Dikatakan orang tuanya di derajat nomor 5, anaknya di derajat nomor 10. Apakah orang tuanya diangkat ke derajat nomor 10? Ya, di antara maknanya seperti itu. Atau mereka saling berziarah. Saling berziarah. Adapun kalau suami istri, ya tetap kita tahu ada kenikmatan-kenikmatan khusus buat wanita yang Allah berikan kepada dia. Kalaupun mereka dikumpulkan di derajat yang lebih tinggi, tapi tentunya sang istri yang soleha akan mendapatkan nikmat yang lebih daripada ya kalau dikatakan suaminya yang amalannya mungkin biasa-biasa aja. Walikullin darajatun mimma amil.
semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya akan saya persilahkan untuk bertanya langsung. Mohon Ukti satu pertanyaan saja dan diusahakan agar sesuai tema. Untuk Ukti Tias, admin bisa tolong di-unmute. Tafadholi Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, atas ilmunya, izin bertanya Ustaz, apakah anak atau kakak yang sudah meninggal sewaktu bayi ditempatkan di surga Firdaus, dan apakah bisa mengajak ortu atau kakak adiknya sekeluarga bersama kembali berkumpul di surga Firdaus, sedangkan amalan keluarganya tersebut tidaklah sama? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Apakah anak yang meninggal dunia atau adik yang meninggal dunia sebelum balik ketika bayi itu akan berada di surga Firdaus? Wallahu a'lam. Kalau melihat surga Firdaus ini khusus. Adapun mereka akan masuk surga, na'am. Tapi karena memang anak-anak itu tidak beramal ya. Artinya Allah memberikan rahmat kepada mereka sehingga mereka masuk surga. Tapi mungkin ya surga secara umum. Bukan surga Firdaus. Karena tidak ada penjelasan dari Nabi SAW selama yang anak baca bahwasanya anak-anak itu berada di surga Firdaus. Dia akan berada di surga, na'am. Dia akan memberikan syafaat umpamanya kepada orang tuanya ya. Bukan kepada kakak adiknya. Tapi karena anak ini hasil orang tuanya, bukan hasil yang lainnya gitu. Sehingga ketika anak itu disuruh masuk ke surga, pintu surga ada 8, ketika diperkenankan dia masuk surga, anak itu nggak mau masuk surga. Lalu dikatakan, malahum munhabitun, kenapa mereka nggak mau masuk surga? Anak-anak itu ketika ditanya, mereka mengatakan, hatta ya'tiya abauna. Sampai datang orang tua kami. Jadi anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bukan kepada kakak adik. Hatta ya'tiya aba. Ketika orang tuanya datang, mereka dipersilahkan masuk surga. Masuk surganya kemana? Wallahu a'lam, sepertinya sesuai dengan amalan orang tuanya nantinya. Karena kalau sudah bicara derajat, Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Derajat itu diberikan sesuai dengan amalannya. Masuk surga secara umum itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Masuk surga. Kemudian setelah itu Allah akan berikan derajat sesuai dengan yang diamalkan manusia ini. Jadi mungkin seperti itu. Dan kalau bicara syafaat, ada syafaat dari keluarga. Syafaat dari keluarga bisa jadi dari kakak yang soleh ya. Yang kemudian dia punya adik yang mungkin kurang amalan, tapi sang kakak ini cinta sama adiknya. Dia minta kepada Allah agar bisa berkumpul sama adiknya. Allah perkenankan. Jangan bicara adik, kawannya saja. Nanti di surga ketika orang-orang itu sudah masuk surga, mereka ngobrol di antara mereka, mana fulan kok nggak kelihatan, kata dia. Maka kemudian mereka minta sama Allah SWT. Ya Rabb, katanya, fulan, kata dia, kana yusallima, dulu dia sholat bareng kami, puasa bareng kami, kenapa kami nggak ngelihat di surga? Maka kemudian Allah perkenankan bagi mereka untuk memberikan syafaat dan mengeluarkan kawan-kawannya dari neraka, masuk ke surga. Di mana wallahu alam derajatnya apakah sama dengan mereka? Mungkin. Karena memang di antara syafaat itu syafaat juga untuk bersama mereka di derajat yang lebih tinggi yang diberikan kepada orang-orang yang mereka cintai. Jadi intinya kita berusaha untuk beramal soleh. Dan nanti ya semoga kita saling mengingat kerabat dan saudara kita
sehingga Allah kumpulkan kita di surganya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Ustadz, saya terkadang bermimpi tentang keluarga dekat seperti ayah dan keluarga lain yang sudah meninggal, yang mereka tampaknya dalam keadaan baik, tersenyum. Apakah ini tandanya bahwa mereka dalam keadaan baik dan akan masuk surga? Beberapa bilang mereka datang karena kita sudah lama tidak kirim doa untuk mereka. Apakah ini benar? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Alam ruh itu alam yang gaib. Di mana tatkala manusia tidur, mungkin dia dalam tidurnya bermimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan bisa jadi yang dia lihat itu memang ruh orang tuanya atau ruh kerabat. Namun bisa pula yang dia lihat setan yang mewujudkan diri seperti orang tua. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka yang dia lihat adalah aku, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi menyerupai orang tua kita, menyerupai anak kita, mungkin saja. Kalau kita bermimpi melihat mereka dalam kondisi yang baik, menyenangkan, alhamdulillah, kita berbaik sangka. Di sini kita lebih semangat lagi untuk mendoakan mereka. Kalau dikatakan mungkin kita lupa lama tidak mendoakan mereka, bisa jadi juga itu datang dalam mimpi kita. Intinya, sebagai seorang anak, sebagai seorang kerabat, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya. Anak itu, ketika orang tuanya hidup, kadang-kala lupa sama orang tuanya. Hidup nih orang tuanya. Dia hidup di Jakarta, orang tuanya di kampung. Kesibukan dia dengan pekerjaannya, kesibukan dia dengan keluarga kecilnya, sama anak-anaknya. Jadi dia lupa, mau telepon orang tuanya lupa. Atau nggak punya kesempatan untuk itu. Bagaimana kalau orang tuanya meninggal dunia? Kalau nggak ada yang mengingatkan, dia nggak ingat. Dan semoga mimpi itu jadi pengingat buat dia. Karena mimpi itu ada 3 sebenarnya. Mimpi yang dari setan, mimpi yang bunga tidur, mimpi yang dari Allah SWT. Kalau yang bunga tidur ini ya kebawa mimpi ya. Artinya sebelum tidur sudah memikirkan, akhirnya kebawa dalam mimpi. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya saya akan persilahkan Ukti Dewi. Ukti Dewi, kita akan unmute. Afwan, tolong 1 pertanyaan dan diusahakan agar sesuai dengan tema. Mohon dibantu admin untuk meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Izin bertanya, ini Ustadz mengenai mau mempraktekkan amalan sunnah yang kecil-kecil gitu Ustadz. Ya. Jujur sampai dengan saat ini saya tuh bingung mengenai ulang tahun ya Ustadz ya. Karena kami alhamdulillah kan sedang sedikit-sedikit belajar gitu ya. Itu semenjak beberapa tahun belakangan sudah mulai saya dengan suami dan anak tuh udah istilahnya melupakan ulang tahun gitu. Nah. Cuman dari tradisi keluarga kami yang 99% itu masih dalam grup keluarga, setiap ada yang ulang tahun kan saling mengucapkan dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu saya kadang no comment gitu. Tapi kalau keseringan no comment kayaknya kok takut dibilang sombong gitu ya. Nah, ketika keluarga kami ada yang ulang tahun, kami diucapkan gitu Ustadz, dengan barokallahu fi umri dan lain-lain lah bahasanya gitu. Nah, itu kalau kami menjawab, jawabannya harus apa gitu Ustadz. Dan kebetulan anak juga udah mulai lupa, kan masih SD ya, udah mulai lupa juga tuh dengan tanggal lahirnya, istilahnya belakangan nggak pernah merayakan. Tapi dari saudara sendiri suka japri gitu Ustadz. Dan akhirnya dia jadi minta, Mama aku beliin kue tar dan pernek-pernik gitu, yang tadinya tuh udah lupa gitu ya. Itu kita harus bagaimana ya Ustadz, kalau ada ucapan ke kita balik atau
ada yang ulang tahun dari keluarga kita ngucapkan tapi dengan doa atau biarkan saja gitu Ustaz. Nah, Jazakallah khair Ustaz. wa iyyaki barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Mungkin dari satu orang ke orang lain bicara dakwah nih, bicara bagaimana mengenalkan sunnah kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Mereka tipikalnya berbeda-beda, sehingga cara menyikapinya berbeda-beda. Ada yang mungkin kita dapat menyikapi tatkala ada orang yang ulang tahun rame di grup ya, nyebutin ulang tahun. Di situ kita ingatkan bahwasanya semakin bertambah umur kita, berarti kita semakin mendekat kepada kematian sebenarnya. Jadi mengingatkan mereka akan kematian gitu, akan beramal soleh, supaya mereka tidak bereforia dalam bertambahnya umur. Tambahnya umur ini artinya kita berkurang umur kita. Kalau ternyata anak itu umurnya 10 tahun, dengan berulang tahun semakin mendekat kepada kematian. Jadi ada pesan-pesan yang kita perlu sampaikan kepada mereka seperti itu. Kemudian kalau ada yang mengucapkan kepada kita selamat ulang tahun ya, seperti itu, ya kita tanggapin, mohon doanya nggak setahun sekali gitu ya. Doakanlah kebaikan saudara kita itu, nggak nunggu ulang tahun gitu. Sehingga dia sadar bahwasanya kita sebenarnya menzalimin dia tatkala setahun sekali kita mendoakan dia. Seharusnya kita doakan dia, kalau bisa setiap saat kita berdoa memohon kepada Allah, kita mendoakan dia. Jadi pesan-pesan ringan mungkin ya, yang dengan itu perlahan-lahan supaya mereka jadi ingat dia. Masa kita doain setahun sekali ya? Bagaimana kalau doanya itu jadi tiap pekan umpamanya, atau tiap hari kita doakan saudara kita. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan kepada mereka, memberikan nasihat, mengenalkan kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian ada satu perkara yang kadang-kala kita lupa. Kita lupa membuat keluarga cinta kepada Nabi SAW. Sehingga mereka jadi biasa aja sama sunnah gitu. Tapi kalau kita sering share di sana, Nabi itu suka ini loh, Nabi itu suka ini. Jadi perlahan-lahan, bertahap kita menyampaikan kepada mereka, dengan harapan lama-kelamaan mereka bertanya, bicara ulang tahun nih, emangnya gimana sih dulu Nabi punya anak yang namanya Fatimah, Ummu Kalsum, apakah mereka diulang tahunin? Dan kalau kita bicara ulang tahun juga jamaah, nenek moyang kita tuh hampir nggak pernah ulang tahun. Tanggal lahirnya nggak tahu kapan mereka. Mungkin seperti itu sambil didoakan. Adapun berkaitan dengan anak kita, ya kita sampaikan kepada dia bahwa saya engkau bertambah umur ini sebenarnya bertambah dekat kepada kematian. Jadi bukan berpesta sebenarnya. Yang ada itu bersedih. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Nggak pernah, kata dia, aku itu kalau melihat matahari tenggelam, umurku berkurang dan amalanku gak bertambah hari itu. Dia jadi sedih. Jadi menyesal. Jadi mungkin itu yang bisa diingatkan ketika memang orang tahu ini hari ulang tahun gitu loh. Ini umurmu bertambah umumnya. Kita bisa mengingatkan dia dari sisi itu. Ketika mereka ribut tentang selamat-selamat, kita mengingatkan dia tentang umur tadi. Maksudnya dengan bertambahnya umurmu, coba engkau pikirkan apakah bertambah pula amalanmu gitu loh. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kami semua diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa salah satu amalan adalah memperbanyak langkah ke masjid. Lalu apakah sebagai wanita mendapatkan pahala yang serupa jika sholat di kamar sesuai anjurannya? Dan apakah jika wanita sholat sendiri di rumah mendapatkan pahala yang berbeda jika sholat berjamaah di masjid? Ini juga ada juga Ustadz yang bertanya mengenai jihad. Karena tadi Ustadz menyebutkan salah satunya adalah jihad. Apakah macam apa jihad bagi muslimah yang bisa menambah pahala bagi muslimah? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, kalau kita melihat antara wanita dan laki-laki,
Sejatinya sama aja amalan mereka secara umum ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau wanita dalam kondisi dua-duanya beriman, maka kami akan memberikan penghidupan yang indah buat mereka. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Balasan itu lebih baik. Namun ternyata ada amalan-amalan yang khusus buat laki-laki. Seperti berjamaah di masjid, sholat Jumat, berjihad di jalan Allah. Bagaimana dengan wanita? Apa amalan yang perlu dia lakukan? Maka tentunya perempuan yang sholat di rumah itu lebih baik. Lebih baik daripada sholat di masjid. Kalau ini perempuan ke masjid, melangkahkan kaki, dihitung tuh langkahnya berapa dia ke masjid, pulang berapa, kemudian dia berjamaah dapat 27. Dibandingkan dengan dia sholat di rumahnya, di kamarnya, itu lebih baik. Lebih baiknya berapa ya Allah yang lebih tahu. Tapi Nabi SAW menyebutkan khairun, itu lebih baik. Maka tetaplah perempuan di rumahnya. Tapi sesekali kalau dia mau ke masjid umpamanya, tafadhol, nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW melarang kaum lelaki untuk menahan istrinya atau untuk menghalangi istrinya dari ke masjid. Beliau secara tegas mengatakan, alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian halangi, jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk ke rumah Allah. Yang jelas, wa baituha khairun, dan rumah dia lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kemudian kalau bicara menunggu sholat, perempuan bisa menunggu sholat tetap di rumahnya, di musola dia, di kamarnya, dari maghrib ke isya, atau dia dari asar ke umpamanya ke maghrib, dia mau nunggu sholat, dia mau ngaji, mau berzikir, semoga dia mendapatkan derajat yang tinggi dengan amalan itu. Adapun berkaitan dengan jihad, tadi udah disebutin salah satu amalan yang setara dengan jihad buat para wanita, yaitu haji. Jadi perempuan ini kalau punya rezeki, coba dia berpikir berangkat haji lagi. Berangkat haji lagi. Kemudian mempersiapkan orang untuk berjihad. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang untuk jihad, maka dia telah berjihad. Dia telah berjuang di jalan Allah. Namanya ada orang-orang berangkat jihad, perlu senjata, perlu ini itu, kemudian dia ikut membelikannya, dia dapat pahala itu. Kemudian perempuan ini ketika suaminya umpamanya pergi berjihad, dia di rumah mendidik anaknya dengan baik, mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang berjuang di jalan Allah, insya Allah dia pun dapat bagian dari pahala jihad itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini mungkin menyambung dari jawaban Ustadz sebelumnya mengenai para istri yang diterangkan apabila istri rajin ibadah sementara suami kurang itu, jadi istrinya ditarik dari surga. Nah ini langsung banyak Ustadz yang bertanya sejauh mana kita harus berusaha gitu untuk mengajak suami. Karena apabila suami sudah ditegur, terus diajak tapi diabaikan, jadi sejauh mana kewajiban istri dalam melakukan kewajiban ini sehingga tidak terganjal saat masuki surga, Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Jadi tatkala kemungkaran itu terjadi di dalam rumah tangga kita, tugas istri adalah memperbaikinya. Yang kadangkala tingkatannya itu sampai dia gugat cerai suami. Ketika suaminya nggak sholat, ketika suaminya melakukan kesyirikan. Kalau dia sudah ngasih tahu tapi dia diem aja, udahlah biarlah urusan dia.
Dia masalahnya sebagai pasangan hidupmu. Dia sebagai orang tua dari anak-anak yang akan berpengaruh kepada anak-anak. Jadi tugasnya itu kadang-kala sampai gugat cerai. Di mana para ulama ketika berbincang tentang suami yang melakukan kesyirikan umpamanya, ya sudah dia gugat cerai gitu. Kalau suami sudah keluar dari Islam, maka sang istri bukan gugat cerai lagi. Pernikahannya itu memang batal sebenarnya dengan suami keluar dari Islam. Maka sebatas mana Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuan dia. Maka batasannya itu adalah kemampuan istri tadi. Sampai mana kemampuanmu? Kalau ternyata dia mampu melakukan A, tapi dia melakukan B, berarti dia melakukan kesalahan. Tapi kalau ternyata dia udah maksimal, kalau dikatakan, Ana udah ngasih tahu saat ya dengan baik-baik. Dan sekali lagi dia bukan karena takut nggak ada yang ngasih nafkah sama dia. Ada kan perempuan takut, Ana takut saat nanti Ana diceraikan sama suami Ana. Artinya engkau dengan suami yang nggak sholat, suami yang berbuat maksiat yang zina, engkau takut diceraikan sama dia. Yang seharusnya engkau gugat cerai dia, bukan takut diceraikan. Tapi kadangkala perempuan itu memang milih bertahan karena dunia, bukan karena akhirat, karena urusan dunia. Maka hendaklah para perempuan melihat sampai mana kemampuan dia. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Yang punya kemampuan. Fa in lam yastati', kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu, maka dengan hatinya. Maka di mana kemampuanmu, di situ engkau dituntut untuk memperbaiki suami. Dan sekali lagi kadang-kadang ada kondisi yang memang ya harus berpisah gitu dengan dia. Karena ada istri yang kayaknya dia suaminya nggak sholat, udah dibiarin, udah anak pernah dulu ngasih tahu Ustaz, ribut Ustaz, udahlah, anak nggak mau ngasih tahu lagi. Loh, kok gimana? Engkau nggak mau ngasih tahu lagi, tapi engkau tetap melihat kemungkaran itu terjadi. Jadi seharusnya konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati itu meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Bukan tetap di tempat itu mengatakan, oh saya mengingkari dengan hati. Tapi engkau tetap berada di tempat itu. Cerita yang membunuh 100 orang. Ketika dia hendak bertobat dikatakan engkau tinggalkan kampungmu gitu. Kalau engkau tetap di situ, engkau jadi rusak nanti sama dia. Jadi wallahu a'lam bishawab ya, kalau dikatakan batasannya sampai mana, yang jelas sesuai dengan kemampuan perempuan itu. Kemudian juga tadi ada perempuan yang milih bertahan sama suaminya. Kenapa? Kalau dia bertahan, enggak Ustaz, Ana tetap berharap suami Ana ini baik insya Allah Ustaz. Ana akan terus berusaha memperbaiki. Ana akan terus berusaha berdoa memohon kepada Allah. Jadi tidak dibiarin. Jadi bukan karena alasannya karena urusan materi, urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz. Ana baru ditinggal wafat suami rahimahullah yang terpapar COVID. Pernikahan kami baru 15 tahun. Ana merasa belum cukup berbakti dengan suami. Apa saja yang saya lakukan agar kelak bisa Allah kumpulkan kami di jannah Allah? Di jannahnya Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Baru 15 tahun katanya. Kayaknya waktu yang cukup lama sebenarnya. Untuk berbakti kepada suami. Tapi memang Rasulullah SAW mengatakan uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aksaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Apa penyebabnya? Bukan karena perempuan itu nggak sholat. Perempuan itu sholat. Perempuan itu puasa. Perempuan itu juga sedekah. Tapi masalahnya, dia itu kufur sama suami. Dia tidak melayani suaminya dengan baik. Dia tidak berterima kasih sama suami. Dia melupakan kebaikan-kebaikan suami. Sehingga tatkala suaminya mati, baru dia sadar. Ingin berbakti, udah mati suami.
Gimana sekarang caranya? Kalau caranya bagaimana sekarang, yang pertama dengan mendoakan suami. Mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Merahmati dia. Yang kedua, dengan menjaga peninggalan suami. Kalau ada anak-anak, maka jaga anak-anak. Didik anak-anak dengan benar. Yang ketiga, jangan menikah kembali. Kalau ingin dikumpulkan sama suami. Karena perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Lalu mungkin sodakoh buat suaminya, dari peninggalan suaminya ya. Kalau ada harta waris yang bisa disodakohkan wakaf buat suaminya, semoga itu menjadi ya penghapus dosa buat para wanita ini. Karena kita tahu sodakoh itu termasuk yang dapat mematikan amarah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menjelaskan memelihara anak yatim. Sampai batas umur berapa seorang anak yatim dirawat? Apakah saat anak tersebut sudah balik, kita lepaskan anak yatim tersebut atau sampai umur berapa Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Jadi pada dasarnya anak itu disebut anak yatim tatkala dia belum balik. Namun tatkala dia sudah balik, maka nama yatim itu terangkat dari dia. Apakah kita kemudian melepas anak yatim itu? Kalau memang anak yatim itu sudah dipersiapkan sehingga dia bisa hidup mandiri. Dan selama bersama kita, dia itu mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi dulu ada anak lulus SD itu udah bisa mandiri. Bahkan udah bekerja. Bahkan udah bisa mencukupi dirinya. Tapi kondisi sekarang mungkin berbeda. Jadi tuh anak memang belum diajarin mandiri gitu. Sehingga bagi yang merawat itu anak yatim, kan dia dititipin hartanya kalau ada yang harta anak yatim itu. Allah Azza wa Jalla melarang orang-orang ini untuk memberikan harta kepada anak-anak itu, kecuali kalau anak itu udah ngerti, udah paham. Kalau belum paham berarti belum boleh dikasih harta. Jadi kalau bicara merawat anak yatim itu mungkin sampai dia dewasa, sampai dia bukan bicara dewasa, sampai dia mengerti, sampai dia bisa hidup mandiri. Karena bisa jadi ini anak masih ada ibunya. Karena anak yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya. Sehingga tatkala dia sudah besar, dia sudah bisa hidup mandiri, berarti kita sudah menyelesaikan tugas kita. Tapi kalau ternyata dia masih belum bisa hidup mandiri, Ustaz. Apa yang harus Anda lakukan? Ya terus merawat dia. Terus berusaha untuk ya memberikan pelajaran, pendidikan kepada dia. Sehingga tugas kita itu bukan hanya membuat dia bisa makan dan minum. Tapi bagaimana menjadikan anak yatim itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ahibati fillah. Ingat ya. Wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Kalau orang-orang berlomba-lomba untuk punya rumah lebih dari satu. Untuk punya mobil lebih dari satu. Untuk punya duit lebih dari apa yang dia butuhkan. Maka bagaimana seorang muslim dan muslimah ini berlomba-lomba untuk menjadi yang paling tinggi tempatnya di surga. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sekali lagi jazakallah khair wa barakallahu fiq Ustadz untuk waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa menjalankan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin. Rabbal alamin. Dan ahawat tijung, demikian kajian sisa kali ini. Mohon maaf, afwan jika tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Maaf juga jika ada salah kata. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.